Saya Megdani mempersembahkan Ini Dia Cerita Cinaku, Ben Nadio. Terima kasih. Terima kasih. Semua kalian. Untuk komedian pertama ini gue agak takut ya, materinya agak wer. Don't take it personal. Dia adalah kameramen dan editor gue. Mari kita beri sambutan paling meriah untuk Tito Cina. Yo. Mungkin kalau yang nontonnya dari YouTube tuh di beberapa episode sempat di-mention gitu, kayak Tito Cina miskin yang ada di belakang kamera. Inilah tampaknya gitu. Memang gue nggak kelihatan kayak Cina miskin gitu, lebih kelihatan kayak miskin doang, nggak kelihatan Cina gitu. Gue tuh kadang kalau malam kan orang biasa suka tiduran overthinking, mikirnya kan masa depan gimana. Gue lebih nanya masa lalu gue tuh gimana sih. Salah ngambil. Karena gue kelahiran tahun 99. Kita tahu kan setahun sebelumnya gue kalau mau tidur tuh kayak mikir Damkar tahu nggak sih orang Cina kalau meninggal tuh diapain? Keluarga gue yang meninggal semua dikremasi, men. Ini udah kebakar nih jelas, dipademin, terus dibalikin ke keluarganya, sama keluarganya dibakar lagi. Ini kayak teknik masak daging tower resting kan? Mungkin ada yang kaget gitu, ini orang jokesnya jahat banget gitu. Sebenarnya itu faktor dari keluarga gue sendiri. Jadi keluarga gue tuh sangat erat kaitannya sama orang-orang difabel. Bokap gue, ini profesi bokap gue nih ya. Dia tuh tukang urut Cina gitu kayak sinse sekaligus terapis buat orang stroke. Dan buka prakteknya di rumah. Jadi sekian macam bentuk orang stroke tuh selalu datang ke rumah gue tiap hari dari gue kecil. Dari yang lumpuh sebelah, nggak selamat, ada semua. Bahkan di rumah gue tuh punya fasilitas kursi roda, men. Padahal di rumah pada bisa jalan gitu. Nyokap gue guru SLB. Dari situ gue kagum sama guru SLB, kok kuat ya nahan ketawa gitu. Beneran, ini real story. Gue pertama kali nyampe SLB nyokap gue nih. Gue baru turun dari motor, mau menuju kelas. Udah ada pemandangan. Karena tongkatnya banyak di bawah, di atas nggak ada kan. Tiba-tiba dia lagi jalan jedak gitu. Gue pengen nolong tapi kudu nahan ketawa dulu gitu. Pernah nggak sih lu pengen nolong orang tapi di mulut tuh kayak Gue nanya kan, Pak, ini di sini ada yang main basket? Ada, sekolah kita punya tim basket kursi roda gitu. Jadi kayak main basket tapi yang pemain cadangan sama yang lagi main sama-sama duduk gitu. Dan waktu itu pernah di sekolahnya ada acara Natalan. Ngundang waktu itu ada pendeta di kota gue di Cirebon yang dia tuh terkenal bisa nyembuhin orang. Sumpah pas waktu itu ada satu anak dipanggil sama pendeta, "Apakah kamu ingin kesembuhan dalam nama Yesus bla bla bla." Anaknya dari kursi roda tiba-tiba berdiri. Wah, anak-anak yang lain ngeliat kayak gitu pengen dong. Satu sekolah chaos, bro. Kayak lu ngeliatin orang-orang di kursi roda tabrak-tabrakan pengen ketemu pendetanya gitu. Itu kurang lebih ya mirip kayak bom-bom kar lah bentukannya. Kayak orang duduk tabrak-tabrakan gitu. Itu aja buat Tito, thank you.